Filipi 1 ayat 27 dan 28 yang menjadi acuan tidak hanya di khotbah kita hari ini, tapi juga sepanjang tahun ini. Ya. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. And only let your manner of life worthy of the gospel of Christ. Hendaklah cara hidupmu itu layak buat Injil Kristus. Atau sesuai, atau seberharga dengan Injil Kristus. Ukuran orang percaya apa? Paulus menegaskan bahwa ukuran kita sebagai orang percaya adalah Injil Kristus. Kalau ukuran kita adalah Injil Kristus, ngerti nggak Injil Kristus itu apa? Hidup kita, orang percaya, itu ukurannya atau diukur oleh Injil. Injil inilah yang mengukur kita. Kita ngerti nggak ukurannya ini? Oleh karena itulah, kita perlu sekali untuk mendalami apa sebenarnya isi dari Injil ini. Sejatinya. Singkatnya, kabar baik itu apa? Kita tahu Yohanes 3 ayat 16. Tetapi kita perlu mendalami seperti apa Injil itu supaya hidup kita bisa sesuai dengan Injil tersebut, bukan? Nah, ketika kita tidak fokus, tidak memperhatikan dan tidak berpusat hidup kita kepada Injil, sesungguhnya kita sedang menjauh dari Injil. Karena dunia ini begitu keras, berusaha menarik kita keluar dari berita Injil. Bahkan lebih celakanya lagi, berusaha mempengaruhi pikiran dan hati kita sehingga berita Injil yang sejati itu justru tercampur baur, mixed up dengan filsafat dan pemikiran dunia ini. Dinamakan kabar baik karena ada kabar buruk. Nah, apa kabar buruknya? Kalau kabar baiknya adalah seperti ini, Yohanes 3 ayat 16, kabar buruknya apa? Kabar buruknya kita tahu sama-sama bahwa manusia tidak mampu dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari yang namanya dosa dan hukuman kekal. Nah, kabar buruk adalah bahwa kita tidak mampu, mau pakai cara apapun nggak mampu, mau pakai perbuatan baik nggak bisa, melakukan ritual ibadah, disiplin rohani yang sebagaimanapun tidak bisa untuk menyelamatkan hidup kita dari hukuman dosa dan hukuman kekal. Nah, disitulah makanya ada kabar baik. Tapi tidak hanya itu dimensinya, ada kabar baik yang asli, ada kabar baik yang palsu. Oh, kok ada ya kabar baik asli, kabar baik palsu? Ada, dan itu tertulis di dalam Alkitab. Jangan-jangan kita hidup berdasarkan Injil, ternyata Injil palsu. Aku heran, ini awal suratnya Paulus, bayangin. Di awal surat Paulus dia udah ngomong gini, aku heran, bahasa Betawinya, gue heran malu, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Ya, ini Paulus ngeri banget bicaranya. Jangan sampai kita mengikuti, bahkan memberitakan, bahkan memutarbalikkan Injil itu karena kita bisa terkutuk. Apakah kita sedang mencampur adukan Injil yang sejati yang berasal dari Alkitab, atau kita sedang mencampur adukan Injil itu dengan konsep-konsep dunia ini, agama dan kepercayaan lain? Hati-hati teman-teman semua. Kita dulunya adalah orang berdosa yang belum diselamatkan. Tapi kita sekarang adalah menjadi pengikut Kristus. Makanya kitab Roma pasal 12 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi iman kita percaya kepada Yesus. Tapi pikiran kita ini harus terus-menerus diperbaharui. Saya sekarang akan ceritakan yang palsunya dulu. Yang palsunya itu ada yang terlalu atau tidak menekankan anugerah. Kenapa? Karena Injil Kristus disebut juga Injil kasih karunia. Dan yang kedua yang biasanya menyertai adalah Injil palsu itu menekankan perbuatan sebagai pengganti atau sebagai sinergi anugerah Allah. Tapi sebagai sinergi apa? Jadi anugerah Allah dan kita itu kerjasama. Seolah-olah anugerah Allah dan perbuatan manusia itu setara. Nah, kita semua punya latar belakang yang berbeda-beda, bukan? Secara tidak sadar, mungkin kita mencampurkan apa yang kita percaya kepada Injil Kristus, dan itu nggak boleh. Kita harus benar-benar meremukkan semua kepercayaan kita yang lama, dan kita masuk kepada apa yang dipercaya oleh Alkitab. Kita tidak perlu mengusahakan kasih karunia Tuhan. Karena namanya kasih karunia Tuhan itu pemberian. Kita nggak usah usahakan Tuhan berkenan sama saya, enggak. Nggak usah, Tuhan udah berkenan sama kita. Buktinya apa? Dia sudah mati buat hidup kita. Nikmati kasih karunia Allah. Justru kalau kita tidak menikmati kasih karunia Allah dan mengganti kasih karunia Allah dengan hal lain yaitu tindakan kita,
itu artinya kita menganggap rendah kasih karunia Allah itu. Enggak perlu saya kasih karunia Allah, saya punya usaha sendiri supaya saya berkenan kepada Tuhan. Apa yang salah? Karena seluruh agama dan kepercayaan di dunia ini begitu defaultnya. Dengan kita menikmati kasih karunia Allah, kita menghargai Allah. Kita memberikan penghargaan yang selayaknya bagi Kristus yang sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dengan kita menikmati itu. So, untuk apa kita melakukan kalau gitu yang firman Tuhan katakan? Kenapa kita diminta berbuat baik? Perbuatan baik, pelayanan kita, tindakan kita, pekerjaan kita, semuanya itu bukan supaya kita mendapatkan kasih karunia. Tapi justru apa? Karena kita sudah dapat. Injil yang sejati memerdekakan. Injil yang palsu itu pasti memperbudak kita. Kita menjadi tidak aman, insecure karena takut dihukum. Kita mungkin tidak bisa melakukan sebesar yang apa yang Kristus lakukan. Atau bahkan seperti rasul-rasul lakukan. Mau gak kita peluk Tuhan and say thank you for all of His grace. Nikmati kasih karunia Allah ini jangan dianggap sebagai kita jadi anak manja ya. Bukan jadi artinya kita take it for granted semuanya, ya udah terima aja, bukan. Tapi sebagai anak yang benar-benar bertanggung jawab, very responsible. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia dan kita betul-betul tunjukin rasa syukur kita itu loh. Kita lakukan segala hal dalam kehidupan ini sebaik mungkin, sekeras mungkin, the best. Basisnya adalah kasih karunia itu. Karena saya sudah terima banyak, saya sudah terima yang terbaik dari Allah. Kenapa saya nggak bisa berikan yang terbaik kepada Allah?